Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Widya. Saya manajemen perhotelan dari SDP Satya Widya Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran outlet kasir dalam meningkatkan profit bisnis. Kita pastinya sudah tahu kasir itu ada dimanapun. Contohnya ada di restoran, ada di mall, ada di hotel, ada di supermarket, ada di toko, dan lain-lain. Kasir adalah suatu jabatan atau seseorang yang bertugas menangani pembayaran atau transaksi tunai maupun kredit dalam suatu perusahaan. Jadi tujuan adanya kasir adalah mempermudah pembayaran atau proses billing. Contohnya kalau di restoran itu billing pembayaran dari tamu, terus tentang voucher atau diskon dan lain-lain. Kasir bukan tidak berfungsi sebagai penanganan pembayaran saja, tapi kasir kalau di restoran harus bisa berperan sebagai waiter atau waitress. Jadi seorang kasir harus mengetahui atau mempunyai knowledge tentang waiter atau waitress juga. Karena kalau keadaan di restoran crowded, bisa jadi kasir itu berperan sebagai waiter waitress juga, yaitu greeting kepada tamu, terus taking order dan lain sebagainya. Di sini saya sudah memberikan tentang SOP, standar operasional outlet kasir. Jadi seperti menghitung dan memastikan jumlah modal kasir atau uang peti cash sudah sesuai. Nah, jadi biasanya seorang kasir jika morning shift atau opening shift harus menghitung modal mereka berapa, dan pada saat closing restoran itu harus juga dihitung. Jadi kita tahu berapa pendapatan hari ini pada outlet. Nah, yang kedua, memposting pesanan dan melayani pembayaran. Jadi untuk memposting pesanan ini maksudnya untuk taking order. Jadi seperti yang sudah saya bilang, kalau kasir tidak bertugas untuk menangani pembayaran saja, tapi harus bisa berperan dalam waiter atau waitress. Nah, kemudian membuat pembukuan pengeluaran food cost dan non food cost. Jadi di sebuah outlet restoran pastinya ada food cost. Food cost itu dihitung biasanya per minggu. Jadi penghitungan food cost itu kalau dari produk itu dihitung semua barang yang sudah mereka order dari kemarin. Nah, kemudian untuk waiter, untuk barang-barang yang mereka pakai seperti barang untuk take away, barang seperti straw, terus biasanya sugar sachet yang pastinya diperlukan dalam operasional. Kemudian melakukan pencatatan diskon atau void jika ada, melakukan pencatatan tagihan atau invoice, meriset komputer, mesin edisi, dan mencatat omset atau pendapatan harian pada saat restoran tutup. Jadi ini sudah suatu kewajiban atau tanggung jawab seorang kasir jika opening shift dan closing itu pasti harus menghitung jumlah pendapatan. Di sini saya berikan beberapa buku penunjang yang dapat membantu kerja kasir restoran, seperti buku omset. Terus buku omset ini yang pastinya berisi tentang penjualan dari misalnya opening resto sampai sekarang yang masih beroperasional. Buku invoice atau diskon ini biasanya berisi tentang suatu info tentang diskon atau voucher-voucher yang akan diberlakukan pada suatu outlet. Jadi misalnya
Dalam diskon apapun sudah pasti ada syarat atau ketentuan. Nah, disinilah info-info itu dikumpulkan dalam suatu buku. Jadi kalau misalnya waiter atau waitress lupa atau belum tahu, bisa belajar dari buku ini. Terus ada buku petikes atau dompet petikes, buku pengeluaran harian atau buku kas, form permintaan dan form lainnya. Jadi form-form yang digunakan untuk restoran itu sudah pasti kasir yang memegang. Contohnya seperti form stok inventory harian, inventory mingguan, ataupun stock of name, dan itu form untuk food cost. Jadi kasir yang menyimpan semua ini. Di presentasi ini sudah saya sertakan tugas dan tanggung jawab seorang kasir dalam restoran. Nah, ini saya nggak bisa baca satu-satu, saya hanya bisa menjelaskan tentang tugas kasir saat operasional. Jadi saat operasional yang pasti print the bill, yaitu memberikan struk atau bill kepada pelanggan. Jadi biasanya ketika tamu sudah meminta billing, kita pergi ke kasir dan kita minta billnya. Biasanya di tiap restoran sudah pasti ada table, yaitu table number. Jadi kita tinggal sebutkan mau minta bill number, table number berapa. Nah, ketika kita memprint bill itu hanya sementara, bill yang belum di close bill. Jadi bill tersebut kita bawakan kepada tamu untuk dicek terlebih dahulu, dan kita tanyakan metode pembayaran apa yang dipakai oleh tamu. Biasanya sih kalau di restoran itu bisa tunai, bisa debit, bisa kredit, terus bisa pakai voucher, terus biasanya juga ada OVO, ada GoPay dan lain-lain. Nah, yang kemudian check the bill, ketika tamu sudah mengecek billnya dan sesuai orderan atau pesanan mereka, nah barulah mereka memberitahu kepada waiter atau waitress. Nah, biasanya disinilah ketika tamu sudah mengecek billnya, kita sebagai waiter atau waitress bisa memberitahu apa saja diskon atau voucher yang ada di outlet kita. Jadi bukan hanya seorang kasir yang harus informatif, kita sebagai waiter juga harus informatif. Ketika tamu akan menggunakan debit, kita beritahu kalau debit itu hanya bisa dilakukan ke meja kasir karena mesin edisi biasanya masih belum bisa dibawa. Nah, kemudian setelah kita tahu metode pembayarannya, kita settle the bill. Nah, biasanya kalau misalnya tamu membayar dengan uang tunai, kita lari ke meja kasir, kita beri kembaliannya kepada tamu lagi. Nah, kalau misalnya pakai credit card, kita minta tanda tangan biasanya. Kemudian setelah settle the bill, nah kita kembali dulu kepada tamu, kita bawa billnya, tapi bill tersebut sudah dalam keadaan close bill. Jadi bill biasanya di print sebanyak 2 atau 3 kali. Yang asli kita berikan pada tamu, dan cadangannya biasanya kita simpan. Untuk close table atau close bill, kita harus hati-hati dalam memasukkan metode pembayarannya. Ketika kita misalnya tamu membayar dengan debit atau dia pakai voucher, nah ketika kita salah memasukkan metode pembayarannya, sudah pasti akan ada void di situ. Jadi kita harus hati-hati. Di sini sudah saya berikan standar operasional kasir untuk opening shift. Yang pasti datang 10
sampai 15 menit sebelum jam operasional, dan jangan lupa terlebih dahulu untuk absen. Kemudian kita ambil kunci dan buka semua pintu-pintu yang harus kita buka nanti. Nah, untuk yang pertama kita baca logbook. Jadi logbook itu sangat penting karena dia itu berisi info tentang shift sebelumnya, di mana ada info-info yang harus kita laksanakan, misalnya dalam morning shift. Misalnya stok sugar saset habis, kita harus ambil di gudang, itu biasanya dicatat dalam logbook. Jadi untuk morning shift bisa mempersiapkan hal tersebut untuk operasional hari itu. Kemudian menyalakan mesin POS, edisi, printer, dan juga komputer. Nah, kita cek dulu untuk mesin POS-nya, biasanya itu dimatikan, kita hidupkan dulu. Nah, setelah kita cek dan sudah terhubung semuanya, periksa alat-alat operasional seperti misalnya kan dalam mesin edisi juga terdapat paper roll, jadi kita cek dulu semuanya, kita persiapkan untuk operasional hari itu. Nah, ketika semuanya sudah siap, nanti akan mempermudah tugas kita dalam operasional. Dan pada saat keadaan restoran sedang ramai, kita sudah siap untuk semuanya, jadi tidak perlu misalnya paper rollnya habis, nah kita pasti bingung. Nah, kalau kita sudah persiapkan di awal, sudah pasti kita akan operasional hari itu akan lancar. Biasanya juga kita keluarkan barang-barang seperti misalnya ada napkin, ada meja yang perlu di set up. Nah, itu kita siapkan juga. Jangan lupa nyalakan misalnya ada AC, terus ada pengharum ruangan, dan juga bersihkan area kasir juga. Kalau kita akan beroperasional, jadi mungkin ada kotoran, meskipun sudah dibersihkan oleh shift sebelumnya, kita bersihkan lagi agar terlihat lebih bersih. Kemudian setelah semuanya beres dan selesai dan sudah siap, kita grooming. Jadi grooming itu adalah penampilan dari ujung kaki sampai ujung rambut. Kita harus rapi dan juga memakai make up yang cukup, tidak terlalu menor. Dan kemudian untuk rambut harus di harnet atau dicepol agar terlihat rapi. Kemudian jangan lupa untuk kuku selalu harus pendek. Terus untuk uniform juga harus lengkap seperti name tag. Ketika suatu uniform memakai stocking, kita juga harus menyesuaikan juga. Nah, kemudian setelah semuanya selesai, kita briefing bersama staff lain, staff dari produk, staff dari bar, dan lain-lain. Untuk hari ini apa yang sold out, briefingnya berisi tentang operasional hari itu, apakah ada yang sold out, apakah ada barang yang habis. Itu berfungsi sebagai informasi ketika kita akan menjalankan suatu operasional restoran tadi. Berdasarkan pengalaman kerja saya dalam lingkup kasir, pastinya akan terjadi kesalahan, entah itu dari mesin atau komputernya atau dari sumber daya manusianya sendiri. Jadi menurut pengalaman saya, kasirnya kurang ramah dan informatif. Jadi maksudnya kalau keadaan crowded, kita pasti bingung karena biasanya tamu itu ada permintaan ini itu, jadi kita bisa jadi bingung dan di situ terjadilah konflik. Biasanya sih kasirnya kurang ramah atau tidak tersenyum dan kurang informatif. Kurang informatif maksudnya dia tidak menjelaskan ada diskon apa saja dalam
suatu outlet tersebut. Nah, jadi tamu merasa tidak dihargai dan ya merasa kalau dia, wah, mengapa kasirnya seperti ini? Nah, pastinya merasa begitu. Nah, ini yang harus diperbaiki dalam suatu outlet atau restoran. Kemudian kesalahan menghitung hasil penjualan. Nah, ini biasanya juga terjadi selisih beberapa ribu, tapi itu juga harus dipertanggungjawabkan karena itu merupakan suatu omset penjualan suatu restoran yang berhubungan dengan profit. Nah, kesalahan ketika proses billing. Jadi proses billing ini yang dimaksud misalnya kesalahan dalam saat kita close bill. Bisa jadi kita close bill pembayaran tamu menggunakan debit yang seharusnya dia itu menggunakan voucher. Nah, jadi kesalahan di situ juga bisa terjadi. Kesalahan ketika memberi uang kembalian pada tamu. Ya, ini juga bisa terjadi karena dulu pernah ada kasir yang kurang teliti. Jadi dia ketika bill sudah di print, dia sudah lihat berapa jumlah yang harus kita kasih kepada tamu. Mungkin di situ pikirannya lagi bingung, jadi dia salah memberikan kembalian. Nah, itu juga bisa terjadi dalam proses operasional suatu restoran. Jadi menurut saya outlet kasir dalam hubungannya dengan peningkatan profit bisnis itu juga terjadi tergantung pada dirinya sendiri. Nah, jadi pastinya ada kesalahan dalam sumber daya manusianya, itu sudah lumrah terjadi. Nah, yang harus ditingkatkan seperti memberikan attitude yang baik kepada tamu pada saat billing. Kita harus bisa lebih informatif. Nah, ketika kita ramah dan kita aktif berbincang kepada tamu pastinya merasa merasa dihargai dan pastinya dia berpikir untuk kembali. Jadi menurut saya kaitannya dengan peningkatan profit bisnis ini harus ada peningkatan dalam hal pelayanan, kemudian adanya evaluasi kerja, kemudian ada peningkatan, misalnya kita harus ada training tiap minggu. Nah, itu biasanya juga ada di dalam restoran. Jadi misalnya 1 bulan itu ada 4 kali ada training. Nah, di situ bisa memberikan suatu peningkatan terhadap pengetahuan atau knowledge dari barang-barang atau makanan yang kita jual atau minuman yang kita jual atau pengetahuan tentang billing tamu dan lain sebagainya. Jadi yang harus ditingkatkan adalah cara sumber daya manusianya melakukan pelayanan untuk meningkatkan profit bisnis itu sendiri. Dan kemudian juga misalnya adanya perbaikan manajemen juga itu bisa berpengaruh juga dalam peningkatan profit bisnis. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.